Bagaimana peta politik saat ini semakin hari semakin panas. Ya. Tetapi belakangan ini tentunya PSI itu yang akan menentukan adalah pemilik PSI yang sebenarnya siapa sih? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Itu. Siapa di belakang layar PSI, man behind the scene kan begitu. Pak Jokowi tidak bisa dilepaskan image itu. Karena kenapa? Kaisang itu kan putra Ya. yang baru saja masuk ke perpolitikan. Ya, menjadi ketum termuda kalau salah 28 tahun umurnya. Ya. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media yang akan memberikan informasi terkini seputar dinamika politik dan juga isu-isu lainnya baik ekonomi, pariwisata, budaya dan juga tentang artis-artis nasional ya. Hari ini kita sudah kembali lagi bersama Mr. Puisi. Selamat sore Mr. Puisi. Selamat sore. Bagaimana peta politik saat ini semakin hari semakin panas. Ya. Jelang pendaftaran tanggal 19 ya. Hari ini kita bicara mengenai apa ini? Ya, ini setelah beberapa hari lalu Ketum PSI Kaisang Pangarep hadir di Bali ya, konsolidasi Kopdarwil di Kuta, kemudian hari Minggu di CFD Renon, Car Free Day ya, lumayan antusias sambutan masyarakat dan kita ingin membaca bagaimana arah peta politik, politik dari PSI ya, di mana ketumnya kan putra bungsu Presiden Jokowi ya. Judulnya cukup menarik, Mr. Puisi. Benarkah PSI ke Prabowo dan dukungan keluarga Jokowi terbelah di Pilpres 2024. Nah, ini kita akan analisa seperti apa posisi dari PSI, Mr. Puisi. Tapi sebelum itu, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. PSI, ya, si kecil yang juga menghebohkan panggung politik Indonesia dalam seminggu terakhir ketika Kaisang menjadi ketum PSI. Beberapa hari lalu hadir di Bali dan ketika ditanya soal dukungan Pilpres, Kaisang mengatakan menunggu arahan Pak Lurah. Nah, tapi yang dia maksud katanya Pak Lurah yang di Jakarta, lurah beneran gitu, bukan lurah yang dalam arti politik. Nah, bagaimana menurut Mr. Puisi? Kalau kita melihat PSI itu sendiri, ketika Kaisang belum menjadi Ketua umum PSI, itu terlihat bahwa ada kekecewaan dari PSI sendiri terhadap PDI Perjuangan. Ya, ketika PSI mengumumkan mendukung Ganjar waktu itu, ya, ketika tidak dianggap lah. Kemudian PSI justru datangi di Prabowo di markas PSI. PSI dengan sangat terhormat. Terlihat saat itu bahwa PSI itu saat itu lebih cenderung ke Pak Prabowo. Okay. Karena merasa dihargai, merasa dihormati. Tetapi belakangan ini tentunya PSI itu yang akan menentukan adalah pemilik PSI yang sebenarnya siapa sih? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Itu. Siapa di belakang layar PSI, man behind the scene kan begitu. Memang kalau seandainya dengan ketuanya putra Pak Jokowi sebagai ketua umum PSI, ketika dia membantu ataupun berlabuh di Pak Prabowo, ketika itu akan ada kesan bahwa akan terjadi pembelahan grup Pak Jokowi ini di keluarga Jokowi sendiri. Artinya Jokowi dan Gibran kan kader PDI Perjuangan gitu. Sedangkan Kaisang sendiri yang ketum PSI. Kaisang sendiri saya ke Pak Prabowo. Kemudian kan Pak Jokowi kan yang jelas-jelas kan sekarang ini arahnya. Kalau kita lihat pidato politik Pak Jokowi pada saat Rakernas PDI Perjuangan, udah saat arahnya itu kata-katanya bahwa berbisik dengan Pak Ganjar, gesturnya, kode-kode politik juga disampaikan. Itu udah jelas arahnya ke Pak Ganjar. Tentunya ini kan akan terjadi kesan terbelah dua. Namun demikian, kalau kita lihat dari Pak Jokowi sendiri, relawannya itu sendiri, kelihatannya cenderung di dalam diskusi politik di tiap hari kita lihat di TV, cenderung itu akan membantu Pak Prabowo. Ya,
Projo pun sebagian besar sudah ke Prabowo, walaupun secara nasional mereka masih menunggu hasil semacam munas lah untuk menentukan sikap. Ya. Tapi di daerah sebagian besar sudah ke Prabowo. Ya, saya yakin bahwa Pak Jokowi sampai last minute belum menentukan kemana arah politiknya. Karena beliau ini seorang presiden harus berada di tengah-tengah. Di mana kedua kubu ini memang di bawah semuanya adalah masih sangat erat hubungannya dengan Pak Jokowi. Ya, oke. Jadi Pak Jokowi agak bingung juga. Mungkin beliau masang 2 kaki. Ya. Atau mungkin 3 kaki. Ya, dengan adanya PKB di koalisinya Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan dan Muhaimin, Caimin. Karena beliau tuh megang 3 kaki sangat wajar karena ingin legacy daripada keberlanjutan itu diteruskan oleh siapapun yang akan menang menjadi presiden 2024. Oke, apalagi ada mega proyek IKN gitu ya, ibu kota negara di Nusantara. Nah, tapi kalau kita bicara PSI dengan nama Kaisang yang juga membawa nama terah Jokowi lah, apakah menurut Mr. Puisi PSI ini akan tanpa beban misalnya menentukan arah dukungannya, atau memang dia menunggu the man behind the scene, arahan orang di belakang layar atau kingmaker lah istilahnya dari PSI, itu seperti apa? Saya yakin bahwa PSI kemanapun dukungannya pasti kesannya pasti nanti ada arahan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak bisa dilepaskan image itu. Karena kenapa? Kaisang itu kan putra ya. Yang baru saja masuk ke perpolitikan. Ya, menjadi ketum termuda kalau salah 28 tahun umurnya. Ya, ketum termuda di Indonesia. Tetapi ketika kita lihat pidatonya pada awal pidato pertama itu kelihatannya ini anak ada bakat juga sebagai politikus nantinya itu, sehingga mungkin ini ada bakat mungkin dia sering meniru gaya bapaknya bagaimana dingin, cool, tapi santai juga nah itu mereka juga selama 10 tahun juga udah mendapat pendidikan politik di keluarga Pak Jokowi. Nah, sehingga mungkin secara nggak langsung dapat training politik lah, khusus politik di rumah. Di rumah mereka sambil makan mungkin bagaimana. Nah, sehingga sangat dibutuhkan memang suatu partai politik nantinya setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden. Nah, mereka mungkin saja akan meniru gaya Pak SBY sendiri, bahwa dia punya partai politik, mana anaknya menjadi ketua umum Demokrat, kemudian bapaknya menjadi ketua Majelis Tinggi. Nah, itu kan memungkinkan juga di PSI nanti setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden, bisa jadi menjadi ketua Dewan Pembina. Bisa saja begitu. Oke. Nah, itu menarik, Mr. Puisi. Cuma kalau menurut Mr. Puisi, langkah PSI, kalau kecenderungan mereka mendukung Prabowo, apa benefit yang mereka bisa dapatkan? Apakah juga artinya itu bisa menjamin mereka lolos ke parlemen? Karena kan target PSI sebenarnya adalah lolos parlemen gitu. Ada lolos parliamentary threshold 4%, sehingga PSI ada praksi di Senayan. Itu yang sangat dihitung oleh PSI. Kalau dia salah memilih kubu, kemana dia akan memilih? Kalau salah tiba-tiba kubu yang dipilih tidak memenangkan pilpres, PSI itu tidak akan sulit masuk ke parlemen. Tapi kalau dia sekarang bergabung ke Pak Prabowo, yang mana dukungan daripada relawan Jokowi juga akan masuk ke Pak Prabowo. Nah, kalau ini bisa dimenangkan oleh Pak Prabowo, maka PSI pasti akan melaju ke Senayan, ke DPR RI, lolos ambang batas parlemen. Tetapi sangat sulit dibaca karena riskan juga apabila arahan Pak Jokowi itu membuat PSI masuk ke Pak Prabowo. Akan terjadi terjadi friksi yang cukup tajam sebelum Pak Jokowi tidak menjadi presiden, akan terjadi sesuatu yang gesekan yang sangat kuat dengan PDI Perjuangan, terutama dengan Ibu Megawati. Kita lihat bahwa banyak pengamat ataupun di politik PDI Perjuangan tidak ingin
membentur-benturkan antara Bu Mega dari Pak Jokowi. dengan Pak Jokowi. Oke, mereka ingin menjaga hubungan baik antara dua tokoh bangsa ini kan begitu. Ya, narasi semua yang ada di televisi, di YouTube dan lain-lain, narasi memang ada kesengajaan menginformasikan bahwa saat ini Pak Jokowi dengan Bu Mega Buah nyerta gitu. buah retak. Seolah-olah memang ada agenda setting untuk memenarasikan hal itu kan begitu. Padahal setelah kita lihat di Rakernas PD Perjuangan, sama sekali tokoh-tokoh PD juga mengatakan bahwa itu adalah narasi-narasi yang dibuat oleh orang lain. Ya, lawan-lawan politik lah. Lawan-lawan politik ya gitu. Ya, oke. Menarik, Mr. Puisi. Kita tunggu arah dari dukungan capres oleh PSI karena ini waktunya sangat mepet ya, 19 Oktober sampai 25 capres-cawapres didaftarkan ke KPU. Jadi 2 minggu ini akan sangat intens komunikasi antar parpol, antar kubu koalisi, kemudian dua poros yang masih belum menentukan cawapres pasti akan intens. Kita tunggu saja seperti apa perkembangannya. Terima kasih Mr. Puisi sudah sharing berbagi dengan kita. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, dan jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam pemilu damai.